Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 57. Cerita dimulai. Terdengar sorak gemuruh telah datang dari para penonton yang menyaksikan pertandingan antara Wonwi melawan Yusol, karena Wonwi mampu mengalahkannya hanya dengan satu kali serangan saja. Tidak terkecuali dengan Jegal, ia bergumam. Para penonton telah terkejut dengan apa yang terjadi setelah pertandingannya baru saja dimulai. Tidak ada satupun dari kami yang mengira bahwa sebuah hasil yang jelas akan terlihat dengan begitu cepat. Semua orang telah mengira kalau pertandingan yang paling menjadi sorotan adalah kemungkinan besar hanya akan datang pada dua kandidat teratas. Akan tetapi kemenangan pertama Wonwi adalah yang tercepat di antara para kandidat yang lainnya. Aku mengira kalau dia akan menghemat tenaganya karena dia harus bertarung melawan 30 orang lebih. Namun aku sama sekali tidak menyangka kalau dia akan menggunakan semua kekuatannya sejak dari awal. Aku telah menempatkan semua orang yang aku duga sebagai mata-mata kultus blood di dalam arenanya. Jadi aku percaya kalau mereka akan sedikit bekerja sama agar salah satu dari mereka akan bisa memenangi kompetisi ini. Tetapi karena mereka telah kalah dengan luka yang seperti itu, maka sangat sulit untuk berpikir bahwa mereka berada di pihak yang sama. Mungkinkah kalau Wonwi bukanlah seorang mata-mata, ataukah dia telah mengubah rencananya untuk menghindari kecurigaan kami? Aku pasti akan bisa mengetahuinya dengan melihat bagaimana pertarungan keduanya melawan Song Juabek. Apakah dia akan bertarung sekuat tenaga sama seperti yang sebelumnya, ataukah mengurangi kekuatannya karena mereka berada di pihak yang sama? Peserta yang kedua adalah Song Juabek. Aku juga telah menaruh curiga kepadanya karena dia telah menghilang dan muncul kembali di saat yang sama dengan Wonwi hanya untuk mengikuti kompetisi ini. Jadi ada kemungkinan besar kalau Juabek berada di pihak yang sama dengan Wonwi. Juabek adalah seseorang yang berpikiran sederhana karena dia hanya memiliki otot. Oleh sebab itu aku akan bisa mengetahuinya. Namun tiba-tiba saja Jegal begitu heran saat suara teriakan para penonton telah bergema di dalam arena pertarungan itu. Mereka telah menyaksikan sebuah pertarungan yang tidak kalah hebatnya dengan yang ditunjukkan oleh Wonwi. Di sampingnya pengawalnya berkata, "Wahai Tuan, selama kita mengadakan kompetisi seni bela diri, sesuatu yang seperti ini sebelumnya tidak pernah terjadi." Jegal pun bertanya apa yang dimaksud oleh pengawalnya. Pengawalnya berkata, para kandidat dari arena yang lain telah menggunakan semua kekuatan yang mereka punya untuk mengalahkan lawan mereka hanya dengan satu kali serangan saja. Bahkan tidak terkecuali dengan murid sang pemimpin aliansi Murim, dia juga telah melakukan hal yang sama untuk mengalahkan lawannya. Di saat itu, Jongyong bergumam, "Aku yakin bahwa Master sangat ingin kalau aku harus merebut perhatian ini dari semua orang. Jadi, aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan kemampuanku yang sebenarnya." Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, semua penonton telah bersorak untuk yang ketiga kalinya saat melihat Yungha yang menghempaskan lawannya hanya dengan satu kali tebasan saja. Dengan tatapan mata yang tajam, Yungha berpikir, "Aku akan menghabisi semua lawan hanya dengan satu kali serangan. Dan dengan cara seperti itu, maka mereka tidak akan curiga kepadaku." Kemudian gemuruh para penonton kembali bergema saat melihat Jin Yong telah melakukan hal yang sama untuk mengalahkan lawannya. Jin Yong berteriak dengan sangat keras untuk menarik perhatian para penonton yang sebelumnya telah tertuju kepada kandidat yang lainnya. Dengan kesalnya Jin Yong bergumam, "Dasar brengsek, berani sekali kau bertingkah yang seolah-olah kalau kau lebih baik daripada aku. Wonwi, apakah kau berpikir kalau aku tidak bisa melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan itu?" Pada sisi yang lain, Jegal tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Wonwi meskipun para kandidat lainnya telah memberikan pertarungan yang sangat bagus. Jegal kembali berpikir, ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dengan yang aku harapkan karena para peserta telah dirangsang oleh Wonwi sehingga mereka telah mengerahkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Mereka telah bersaing satu sama lain untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat agar mereka bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka adalah sang pemenang.
Terlihat Juabek hanya bisa bertahan sekuat tenaga saat ia bertarung melawan Wonwi. Namun pertahanan yang ia bangun tidak mampu untuk menahan serangan kejut yang dilancarkan oleh Wonwi, meskipun di saat itu Wonwi sama sekali tidak menggunakan bilah pedangnya. Bahkan saking kuatnya serangan Wonwi sampai-sampai Juabek telah terlempar dengan sangat jauh sehingga membuatnya langsung keluar dari arena pertandingan itu. Melihat kemenangan Wonwi, Jegal kembali bergumam, "Aku tidak tahu apakah dia sengaja ataukah tidak, akan tetapi dia telah mengendalikan suasana kompetisi ini menjadi semakin menarik." Pada sisi yang lain, setelah terlempar dari serangan Wonwi sambil menahan rasa sakitnya, Juabek berkata, "Dasar sialan, bajingan itu telah memberikan serangan yang benar-benar terasa menyakitkan." Di sampingnya Sodam berkata, "Wonwi, kau seperti menuang bensin ke dalam api." Mendengar itu, Wonwi berkata, "Ini bukanlah sesuatu yang aku inginkan. Akan tetapi karena kami harus bertarung melawan 30 orang lebih, maka itu adalah strategi yang aku rencanakan untuk menyembunyikan kemampuanku sembari mendorong orang lain untuk menjadi pusat perhatian." Kemudian Wonwi melemparkan pandangannya ke arah para penonton saat mendengar Jo Sungwon yang memanggilnya berkali-kali. Wonwi pun berkata, "Jangan pernah berbicara kepadaku dengan menggunakan teknik bisikan kalau itu sama sekali tidak penting karena aku tidak ingin mereka berpikir kalau kita mencurigakan." Akan tetapi Wonwi sangatlah terkejut saat mendengar Jo Sungwon yang mengatakan kalau dia telah menemukan bahan peledak di antara para penonton. Di saat itu, Jo Sungwon telah menunjukkan sebuah sarung pedang yang berisi dengan bubuk peledak di dalamnya. Jo Sungwon mengatakan kalau itu ia dapatkan dari seseorang yang dengan sengaja menaburkannya di antara para penonton. Jo Sungwon berkata, "Ketika aku sedang menyaksikan pertarunganmu, aku telah mencium sesuatu yang sangat aneh telah terbawa oleh angin. Di saat itu, aku menyadari kalau aroma itu tidak seharusnya aku cium di tempat yang banyak orang seperti ini. Aku pun langsung pergi untuk mencari di mana asalnya aroma itu bermula karena aku begitu khawatir dengan kecurigaanku setelah aku menciumnya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, aku pun melihat seseorang yang berjalan melewatiku sambil menaburkan bubuk peledak di antara para penonton yang ia sembunyikan di dalam sarung pedangnya. Mengetahui akan hal itu, aku pun langsung mengikutinya dari arah belakang untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya. Dan ketika aku mengetahui kalau dia adalah salah satu dari bawahan Yehyang, aku pun langsung menghajarnya dan membuatnya menjadi pingsan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, akan tetapi kita tidak memiliki waktu yang banyak karena apabila tempat ini meledak, maka kita semua akan mati sia-sia. Di saat itu, salah satu dari peserta yang lainnya telah bersiap untuk melawan Wonwi. Namun, Wonwi sama sekali tidak menghiraukannya. Ia berpikir dengan sangat keras apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Yehyang, sehingga ia melakukan pergerakan sampai sejauh ini. Jangan bilang kalau Yehyang hanya berpura-pura untuk mengikuti kompetisi ini dengan mengirimkan para bawahannya, sedangkan dia telah memulai pergerakannya di sisi yang lain untuk mendapatkan pedang Blood Demon. Kemudian orang itu begitu heran ketika melihat Wonwi yang memasukkan bilah pedangnya ke dalam sarung. Ia berkata, "Apa yang kau lakukan? Apakah kau berniat untuk menghinaku dengan bertarung tanpa menggunakan bilah pedangmu?" Akan tetapi dengan tatapan mata yang datar, Wonwi mengatakan kalau ia tidak akan melanjutkan pertarungannya dan menyerah di dalam kompetisi itu. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung pergi meninggalkan arena itu dan melompat menuju ke arah Jo Sungwon yang berada di antara kerumunan para penonton. Lalu Wonwi mengambil sarung itu, ia berkata, "Aku akan membawa sarung ini kepada sang penyiasat, tetapi apakah kau tahu di mana Mayung berada?" Jo Sungwon mengatakan kalau Mayung telah mengejar orang-orang yang telah membawa bahan peledak lainnya. Sambil berlari meninggalkannya, Wonwi pun meminta kepada Jo Sungwon untuk mencari Mayung dan memastikan keselamatannya. Sodam pun bertanya, "Wonwi, bagaimana dengan pedang Blood Demon jika kau menyerah di dalam kompetisi seni bela diri ini? Ini adalah satu-satunya agar kau bisa mendapatkannya." Wonwi pun berkata, "Ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkan tentang pedang itu. Apakah kau berpikir kalau aku akan terlihat seperti salah satu dari mata-mata jika aku tidak melakukan apapun terhadap situasi ini?" Pada sisi yang lain, salah satu dari para penjaga telah menunjukkan bubuk peledak kepada Jegal yang baru saja mereka temukan di antara para penonton. Dan di saat yang bersamaan, Wonwi telah dihadang oleh para penjaga ketika ia mencoba untuk mendekat kepada Jegal. Wonwi pun mengatakan kalau dia harus bertemu dengan sang penyiasat karena ia telah menemukan sesuatu yang berbahaya.
Karena para penjaga tetap tidak mau memberikan izin kepadanya, sambil berteriak Wonwi berkata, "Wahai sang penyiasat, aku telah menemukan sesuatu yang sangat berbahaya di antara para penonton." Melihat sebuah benda yang dibawa oleh Wonwi, Jaegal bergumam. Ternyata bocah ini sudah menyadari akan situasi yang mengancam seperti ini. Lalu Jaegal meminta kepada para penjaga agar mereka melepaskan Wonwi dan membiarkannya untuk masuk ke dalam ruangannya. Sambil menyerahkan sarung pedang itu, Wonwi berkata, "Orang-orang yang datang bersamaku telah menemukan benda ini. Aku berpikir sepertinya ada seseorang yang dengan sengaja yang menyelipkan bubuk peledak di dalam sarung pedang ini." Jaegal berkata, "Aku sangat bersyukur kalau kau tidak mengecewakanku." Mendengar itu, Wonwi bertanya apa yang dimaksud oleh Jaegal. Namun Jaegal langsung mengalihkan pandangannya kepada sang pemimpin aliansi Murim. Ia berkata, "Aku sadar bahwa kau sangat ingin melihat bagaimana muridmu akan tampil di dalam ujian pertempuran ini. Namun pergilah sekarang juga, tidak peduli seketat apapun keamanan kita, akan tetapi pastinya akan ada sebuah perbedaan besar di antara hadirnya dan tidak hadirnya sang pemimpin aliansi Murim." Mendengar perkataan Jaegal, dengan hanya sekejap mata, ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Melihat kepergiannya, Wonwi bergumam, sang pemimpin aliansi Murim Big Yangmuk sudah pasti dia datang ke sini dengan menggunakan penyamaran hanya untuk menyaksikan anak muridnya. Namun Wonwi menyadari akan sesuatu. Ia bergumam, jika sang pemimpin aliansi Murim berada di tempat ini, itu artinya pedang Blood Demon tidak dijaga oleh siapapun. Sekarang aku paham apa yang diincar oleh Yehyang. Jaegal berkata, "Wonwi, tidak ada waktu untuk menjelaskan kepadamu bagaimana situasinya, tetapi bisakah kau membantu kami?" Sambil memberi hormat, Wonwi pun mengatakan kalau dia akan selalu siap untuk mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh sang penyiasat. Namun Wonwi berpikir, pastinya akan menjadi buruk kalau aku menolaknya dan juga tidak melakukan sesuatu. Jaegal berkata, "Jika kita mengatakan sesuatu tentang bubuk peledak di saat ini dan menghentikan pertandingan ini, maka hal itu akan menimbulkan keributan dan juga akan menguntungkan bagi pasukan musuh. Semua mata-mata dari pasukan musuh akan kabur begitu saja di antara para penonton yang berdesakan di dalam kepanikan." Kemudian Wonwi memalingkan pandangannya saat ia menyadari kehadiran beberapa orang seniman bela diri kelas atas yang berada tepat di belakangnya. Jaegal kembali berkata, "Aku akan mengumpulkan semua seniman bela diri dari aliansi Murim untuk memblokir pintu keluar arena ini. Jadi, apakah kau bisa bekerja sama dengan para master untuk menangkap orang-orang yang sudah aku catat?" Mendengar itu, Wonwi berpikir, ini adalah situasi yang sangat sulit. Saat ini aliansi Murim sudah tidak curiga lagi kepadaku, tetapi aku tidak menduga kalau mereka telah memintaku untuk mengejar orang-orang dari pasukan Yehyang. Iron berkata, "Mungkinkah kau akan menangkap mereka dengan kedua tanganmu sendiri?" Wonwi pun berkata, "Meskipun sang penyiasat telah memerintahkan kami untuk menangkapnya, namun aku bisa menjamin kalau dia tidak akan bisa ditangkap dengan mudah. Aku sadar kalau Yehyang tidak pernah berniat untuk mendekati penyimpanan rahasia dengan cara memenangkan kompetisi seni bela diri Murim ini." Mendengar perkataan Wonwi, Iron berkata, "Lantas bagaimana dengan mereka? Dia bahkan telah membuat muridnya Supreme pertama untuk mengikuti kompetisi itu." Wonwi pun berkata, "Mereka mengirim Yungha hanya untuk menipu kita dan juga aliansi Murim." Namun tiba-tiba saja Hoyang sangatlah terkejut saat ia melihat kalau salah satu dari para peserta telah menggunakan sesuatu yang sangat aneh di pinggangnya. Melihat itu, Wonwi bergumam, dia adalah mata-mata yang dikirim oleh Yehyang. Dasar sialan, dia telah menggunakan bahan peledak yang diikatkan di atas pinggangnya. Sambil berteriak dan juga menarik tali peledak itu, ia berkata, "Dengarkan aku baik-baik, kalau faksi tak tertandingi tidak akan pernah melupakan tentang kebencian ini." Seketika itu juga, sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah terjadi begitu saja, sehingga menghancurkan arena pertarungan itu. Dan tidak hanya sampai di situ saja, orang-orang dari pasukan Yehyang telah berdiri dan bersiap untuk meledakkan diri di antara para penonton. Mereka berteriak kalau faksi tak tertandingi tidak akan pernah melupakan kebencian ini dan mereka harus membayarnya dengan darah. Dan di saat yang bersamaan, sebuah ledakan kembali terjadi di antara para penonton sehingga menimbulkan banyak korban yang berjatuhan. Di tempat yang berbeda, terlihat Yehyang telah sampai pada sebuah tempat yang disebut sebagai tempat penyimpanan rahasia aliansi Murim. Ia berkata, "Siapa yang peduli dengan kompetisinya? Jujur saja, aku sangat benci untuk mengikuti peraturan orang lain."
Lalu ia pun meletakkan salah satu dari tangannya kepada pintu penyimpanan rahasia itu. Seketika itu juga pintu rahasia itu telah hancur begitu saja akibat kekuatan yang digunakan oleh Yehyang. Sambil tersenyum, Yehyang berkata, dengan mencurinya sendiri akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan mendapatkannya sebagai hadiah. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.